cara buas negeri Cina perlakukan para maling uang rakyat di negaranya. Suatu fenomena yang dinamakan korupsi merupakan perilaku manusia yang menyimpang yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Berbagai pendapat timbul tentang korupsi ini, dan berbagai pendapat juga timbul mengenai bagaimana cara yang paling efektif untuk memberantas masalah korupsi ini, baik dimulai dari sanksi terendah hingga ke sanksi yang tertinggi, yaitu hukuman mati. Cina adalah salah satu negara di dunia ini yang mengatur hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Cina menganggap bahwa pidana mati adalah salah satu cara yang paling efektif dalam memberantas maling uang rakyat ini. Dan di Cina, hukuman mati ini dilakukan dengan cara disuntik mati, disetrum, hingga ditembak mati. Berbagai pendapat timbul tentang sanksi pidana ini. Tentu, pendapat itu tidak sama, tergantung dari sudut mana orang itu meninjaunya. Tapi pada umumnya, semua pasti berpendapat bahwa korupsi harus diberantas demi pembangunan dan kesejahteraan sebuah negara. Memang, salah satu penyebab dari suatu tindak pidana korupsi bisa diakibatkan dari adanya celah dari sebuah kebijakan di dalam pemerintahan. Di negeri Cina, korupsi merupakan salah satu tantangan politik dan ekonomi terbesar yang dihadapi oleh Cina di abad ke-21. Korupsi dianggap sebagai salah satu masalah paling besar yang dihadapi Cina saat ini. Karena di samping kerusakan ekonomi, sosial, dan politik yang ditimbulkannya, sifat distribusi tindak pidana korupsi itu juga sangat begitu luas. Cina berusaha keras untuk memerangi korupsi di negerinya. Hal itu dibuktikan dengan memberlakukan hukuman mati, yaitu sebuah hukuman paling berat yang dijatuhkan terhadap para koruptor. Menurut catatan, sejak dilancarkannya gerakan anti korupsi sampai tahun 2002, sudah ada 4.300 orang yang menjalani hukuman mati. Jumlah ini saja telah melebihi jumlah hukuman mati di 68 negara yang menurut Amnesty International mencapai angka 3.246 orang. Dan yang paling menggemparkan dunia adalah bahwa hukuman mati ini juga diterapkan tidak hanya kepada pejabat-pejabat rendahan atau orang-orang biasa saja, tetapi juga kepada pejabat tinggi negara. Presiden Cina Xi Jinping juga telah berulang kali mengultimatum bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar negaranya. Dan walau negeri tirai bambu ini banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan, tapi langkah Cina ini sudah menghantarkan Cina menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia. Dan karena kebijakan inilah, Cina akhirnya bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Berikut adalah 4 cara buas pemerintah Cina agar semua pejabatnya tidak melakukan tindakan korupsi. 1. Malas datang, jabatan akan melayang. Berbeda dengan tanah air, peraturan di negara komunis satu ini terbilang sangat ketat serta mengikat. Di Cina, kita akan jarang menemukan pejabat yang tertidur saat sidang. Di sana tidak ada istilahnya pejabat melakukan korupsi waktu, sebab sampai ditemukan adanya kinerja yang menurun atau kedapatan bermalas-malasan, maka pemecatan bisa dengan mudah dilakukan. 2. Studi tour ke penjara bagi calon pejabat. Satu hal yang unik dari negara tirai bambu ini, setiap calon pejabat yang hendak memulai tugasnya akan mendapatkan kunjungan ke penjara. Aturan tersebut adalah wajib hukumnya, agar calon pejabat tahu bagaimana keadaan para perampok uang rakyat yang menderita di penjara. 3. Menjadi seorang pejabat sama dengan menjadi melarang. Aturan selanjutnya di Cina untuk memberantas korupsi perlu diacungi jempol. Jika di Indonesia para pejabat mendapat fasilitas super mewah, berbeda dengan Cina yang malah tidak diberikan fasilitas apapun
Aturan wajib di sana yaitu pejabat dilarang hidup mewah, mulai dari pemakaman seadanya hingga anggaran yang dibatasi. 4. Berani korupsi, nyawa taruhannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Cina memberlakukan hukuman mati bagi para perampok uang rakyat. Meski sudah ada 3 aturan di atas, ternyata pejabat di sana masih juga belum jerah. Oleh sebab itu, pemerintah Cina memberlakukan aturan ini. Eksekusi mati pun dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari ditembak, digantung, hingga disuntik mati. Andai pemerintah Indonesia juga mau mengikuti jejak kebijakan negara Cina ini, penulis yakin Indonesia akan lebih cepat menjadi negara adidaya, bukan hanya dalam sektor ekonomi, tapi adidaya dalam semua lini.